Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema wawancara. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang observasi dan sudah selesai semuanya bahannya. Dan minggu ini kita masuk ke bahan yang baru, yaitu wawancara. Oke, saya akan jelaskan tentang wawancara. Oke, wawancara. Ini dia. Oke, kenapa agar mahasiswa mampu mempelajari tentang dasar-dasar dalam wawancara psikologis? Yang kita buat adalah wawancara psikologis di sini. Kemudian agar mahasiswa terampil dalam melaksanakan wawancara. Kenapa wawancara ini penting? Karena jika teman-teman mengambil data kualitatif, teman-teman pasti akan berhadapan dengan model pendekatan wawancara ini. Jadi mengambil data nggak cuma kita observasi, tapi kita juga mengambil data secara langsung dengan model wawancara. Ada pengantar, ada prinsip-prinsip wawancara, dari administrasi wawancara, ada struktur wawancara, dan kemudian menerapkan metode wawancara sebagai salah satu pemeriksaan psikologis untuk tujuan diagnostik dan treatment pendidikan, tujuan diagnostik dan treatment klinis, dan juga tujuan riset dan tujuan seleksi. Oke. Nah, nanti ada sistematika laporan, model laporannya seperti ini. Saya sudah tunjukkan di awal ya. Nanti kalau kita bikin laporan, kita akan bikin laporan seperti ini. Dan referensinya ini. Oke, sekarang kita masuk ke bahan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip wawancara. Proses wawancara menurut Stewart and Case itu proses yang terjadi dalam wawancara dapat berjalan dengan semestinya sehingga wawancara bisa berhasil atau tidak ditentukan oleh beberapa hal, yaitu sikap orang yang akan diwawancara. Orang yang diwawancara mungkin akan menyadari bahwa ia memang tahu banyak informasi dan dapat memberikan informasi tersebut secara sukarela kepada pewawancara. Orang yang diwawancarai juga atau sering kita sebut sebagai interviewee. Ya, kalau yang kita sebagai pewawancara namanya interviewer. Nah, interviewnya tahu bahwa dirinya punya informasi tapi tak mau memberikan informasi sedetil-detilnya. Ada orang yang seperti itu saat kita wawancara. Kemudian ada juga orang yang tahu bahwa dirinya punya informasi tetapi tidak mau memberikan informasi sama sekali. Jadi memang dia tidak mau memberikan informasi sama sekali. Kemudian yang keempat adalah tidak tahu tentang informasi yang diminta, namun berlagak sok tahu. Jadi ada orang yang pura-pura tahu. Berarti ini adalah sikap orang yang kita wawancarai. Kemudian dua pihak yang terlibat dalam wawancara, ya. Diperlukan proses kolaborasi terhadap budaya, lingkungan, pendidikan, latihan, pengalaman, kepribadian, keyakinan, sikap, nilai, minat, hasrat, keinginan. Ada 5 hal yang relevan ya yang dapat mendukung kolaborasi, yaitu ada similarity, ada keterlibatan, ada perasaan, ada kontrol, dan ada kepercayaan. Oke, sekarang kita bahas tentang similaritas. Oke, kesadaran akan similaritas ditandai oleh sikap dan perilaku, saling memahami, mempertahankan daerah publik, kecuali untuk tujuan konseling dan psikoterapi, saling beradaptasi dengan keinginan, persepsi, hasrat, dan kebiasaan masing-masing. Kesadaran ini dicapai ada kemampuan untuk berbagi, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan. Jadi pada saat kita wawancara, kita sering nyari kesamaannya dulu ya di awal. Mungkin, oh Bapak misalnya, oh suka futsal ya, oh futsal di mana gitu. Kemudian dia cerita misalnya, oh futsalnya di daerah sini. Ya, oh iya saya tahu. Jadi awal-awal mungkin banyak orang yang modelnya mencari similitas, kesamaan dulu. Misalnya, oh sama-sama suka pedas. Atau oh sama-sama saya sama-sama orang Jogja. Atau misalnya, oh sama-sama punya misalnya hobi apa gitu, misalnya apa sama-sama misalnya ngefans dengan artis siapa. Nah, itu bisa disebut similarity.
Nah, ada keterlibatan pada saat wawancara. Makin terlibat, makin memuaskan hubungan yang berlangsung. Jadi, kalau dia misalnya kita nanyain tentang bagaimana ibu pada saat menjadi pimpinan gitu. Kalau misalnya dia terlibat secara langsung, dia akan bercerita sangat detail. Nah, dia akan lebih semangat untuk bercerita dan lebih banyak data yang didapatkan. Tapi pada saat misalnya dia jadi pemimpin, tapi dia misalnya tidak bekerja dengan optimal, mungkin dia pada saat diwawancara kurang mendapatkan hasil ya. Kadang wawancara memilih untuk berbicara sendiri. Hal ini sering menjadikan yang diwawancarai mudah frustasi. Jadi kalau misalnya kadang-kadang pewawancara untuk berbicara sendiri gitu, jadi ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Oke, kemudian perasaan. Kalau berkaitan dengan perasaan yang perlu ditimbuhkan antara pewawancara dan diwawancarai adalah saling menghargai dan penuh kehangatan. Jadi kalau misalnya kita merasa kita sudah dekat sama orang tersebut, kita juga sudah nyaman dulu duduknya, posisinya sudah nyaman dulu, sehingga perasaan itu akan muncul, udah oke, saya udah rasa percaya itu muncul, mungkin wawancara akan enak berlangsungnya. Kemudian ada fungsi kontrol, pewawancara yang diwawancarai sangat berbagi kontrol atau mendominasi dalam pembicaraan. Sebagai pewawancara yang aktif atau interviewer yang aktif, bertanya adalah suatu keharusan. Misalnya dalam wawancara jurnalistik, misalnya kan kalau jurnalistik itu kan wawancara medis. Jadi kan orang sebagai dokter, sebagai jurnalis kan pasti bertanyanya detail. Sebaliknya, orang ada juga yang diwawancarai dengan dominan untuk menjawab. Jadi diharapkan orang yang ditanyain itu dia dominan untuk menjawab. Yang ada kepercayaan yang tadi, kepercayaan adalah penting untuk memberikan hasil yang positif. Kalau misalnya dia yakin, dia percaya sama kita sebagai interviewer, maka dia akan menimbulkan hal-hal yang positif. Dia akan bercerita lebih banyak. Ini adalah pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan yang direktif, ada 3 ya. Keperluan yang pertama adalah pendekatan direktif. Pendekatan direktif ini cocok digunakan untuk pemberian informasi yang butuh cepat. Penelitian, survei, opini, nah itu bisa digunakan secara direktif. Wawancaranya persuasif, seperti yang dilakukan oleh sales. Kebutuhannya apa Pak? Misalnya nyari mobil. Kebutuhannya apa? Oh, mobil untuk keluarga. Oke, kalau boleh tahu keluarganya berapa orang? Oh, keluarga saya dan anak saya 2 misalnya. Oke, berarti ini ya. Keluarga kecil ya, sebenarnya. Oh ya, berarti ini kebutuhannya seperti ini. Nah, jadi ditanyakan hal-hal yang langsung cepat untuk dijawab, itu direktif. Kemudian kalau misalnya ciri-ciri pendekatan ini adalah pewawancara berusaha untuk mempertahankan tujuan wawancara dan berusaha mengontrol langkah-langkah, iklim, aturan, baku, dan wawancara. Jadi pada pendekatan ini kita sebagai pewawancara punya lebih kuat power ya, lebih banyak kuat power. Kemudian pertanyaannya biasanya lebihnya tertutup iya atau tidak, atau pertanyaannya pendek-pendek, itu yang direktif dan memerlukan jawaban yang langsung. Nah, kelebihan pendekatan ini mudah dipelajari, iya semua orang bisa melakukannya. Waktu yang digunakan relatif sedikit, lebih terkontrol, data diperoleh dapat dikuantifikasikan, dapat menjadi pelengkap metode lain seperti kuesioner, observasi. Jawabannya kan pendek-pendek gitu ya. Kemudian kekurangan pendekatan ini kurang fleksibel ya, karena mengurangi motivasi yang diwawancara untuk ikut ambil bagian penting dalam wawancara. Kurang variatif dan mendalam dalam mengungkapkan pokok bahasan, dapat membatasi teknik yang digunakan pewawancara. Validitas informasi yang diwawancari pertanyaan karena ada pengaruh variabel luar. Jadi ini seperti suara, ekspresi, penampilan, dan pewawancara. Jadi validitas informasi yang diwawancarai dipertanyakan ya, karena kan soalnya langsung pertanyaan belum selesai, mungkin udah selesai langsung ditanyain pertanyaan berikutnya seperti, jadi validitasnya agak kurang. Contoh pertanyaan dengan pendekatan ini, apakah Anda merasa kesejahteraan Anda sudah tercukupi sebagai pegawai negeri, misalnya tanya ini kayak gitu. Jawabannya ya cukup atau tidak gitu ya. Mungkin ada ketakutan atau jawaban yang justru berakibat fatal bagi dirinya. Makanya jawabannya ya udahlah normatif saja, cukup atau tidak, seperti itu. Karena mungkin kalau dirasa nggak cukup, mungkin nanti dilaporkan pimpinan sehingga nanti dibilang kurang bersyukur atau lain sebagainya ya. Oke, ini adalah pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif ini cocok digunakan wawancara jurnalistik. Jadi wawancara jurnalistik, wawancara yang mengenai sejarah, investigasi, konseling juga bisa digunakan untuk non-direktif. Review performa, wawancara dalam rangka penyelesaian masalah, ini bisa dilakukan. Ciri-cirinya adalah orang yang diwawancarai relatif memiliki kebebasan untuk menentukan pokok bahasan.
Ada langkah-langkahnya dalam wawancara. Pertanyaan dalam bentuk terbuka dan netral, sehingga orang yang diwawancara mendapat kesempatan untuk merespons secara bebas. Oke, kemudian nih kelebihannya dapat memotivasi orang yang diwawancara untuk ikut ambil bagian penting. Jadi di sini bisa mengambil bagian penting bagi topik-topik yang memang dibahas seperti itu. Kemudian bebas memberikan jawaban yang panjang dan informatif, lebih banyak pewawancara, lebih dapat beradaptasi dengan pribadi orang yang diwawancarai. Jadi kita sebagai interviewer itu bisa lebih berekspresi, bisa lebih cepat, bisa beradaptasi dengan ya tipenya model seperti apa sih orangnya. Nah di non-directive ini kita bisa. Kemudian kekurangan pendekatan ini lebih menghabiskan banyak waktu ya, karena dia nggak to the point juga ya. Kemudian wawancara mungkin akan kehilangan kontrol selama wawancara, bisa jadi loh gitu, karena mungkin lebih banyak orangnya yang berbicara daripada kita gitu kan, atau misalnya jadi sampai lupa pertanyaannya saking asiknya. Pewawancara harus lebih cepat memahami dan memiliki kepekaan tinggi. Kemudian sering muncul informasi yang tidak relevan, yang tadi saya bilang. Tiba-tiba dia ceritanya hal-hal yang memang nggak nyambung kayak gitu. Jadi setelah kita harus punya sense bahwa oh ini sudah keluar dari koridor, sehingga kita harus ganti nih topiknya atau meluruskan topiknya kembali. Atau mungkin wawancara nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu, bisa jadi ya. Kemudian pewawancara cenderung akan menggeneralisir informasi yang sangat banyak. Jadi di sini datanya akan sangat banyak. Contoh pertanyaannya misalnya, mengapa prestasi belajar menurun akhir-akhir ini? Jadi kita tanyain kenapa kok menurun prestasinya? Mungkin akan muncul saya akui demikian keadaannya karena saya sedang banyak masalah gitu ya. Orang tua saya sedang kesulitan ekonomi. Sementara kami merupakan keluarga besar. Saya sebagai anak tertua mungkin harus mengalah. Semester depan mungkin saya cuti dulu untuk cari kerja, ikut membantu meringankan beban orang tua. Misalnya seperti itu. Itu kan pertanyaannya terbuka ya, dan jawabannya juga cukup panjang. Nah, ada juga kombinasi dua pendekatan. Dua pendekatan dapat digunakan sekaligus untuk berbagai keperluan yang dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan masing-masing. Kemudian ini adalah persepsi antara interviewer dengan interviewee. Interviewer adalah orang yang mewawancara, interviewee adalah orang yang kita wawancara, dan sebaliknya. Setiap wawancara perlu adanya satu kesadaran pewawancara tentang persepsi terhadap dirinya sendiri. Jadi kita punya persepsi dulu terhadap dirinya sendiri dulu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran orang yang diwawancara tentang persepsi terhadap diri sendiri. Jadi kesadaran yang diwawancara tentang persepsi dirinya. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan pewawancara terhadap orang yang diwawancara. Jadi kita terima dulu orang yang kita wawancarai ya. Dan keempat adalah penerimaan orang yang diwawancarai terhadap wawancara. Jadi penerimaan diri itu penting ya di mana-mana, bahkan pada saat di interview saat seperti ini. Kemudian persepsi berasal dari faktor fisik, yaitu sosial, psikologis yang diperoleh berdasarkan pengalaman-pengalaman, aktivitas, nilai, sikap, keyakinan, persepsi, kepemilikan interaksi dengan orang lain dalam hubungan peran ke bawah atau ke atas atau signification others. Memiliki peran besar dalam membentuk persepsi seperti itu. Mengapa persepsi terhadap diri itu penting? Karena persepsi mempengaruhi pengiriman dan penerimaan pesan dalam otak, resiko yang akan diambil, keyakinan dan tingkat keterbukaan diri. Jadi kalau misalnya pewawancara itu menerima si interviewee, maka dalam otak pun juga akan menerima gitu ya, reseptor-reseptornya akan cepat menerima informasi-informasi. Namun jika interviewer tidak menerima interviewee, maka di sini kayak sistemnya ngeblok gitu, jadi informasinya nggak cepat diserap oleh bagian otak seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, sehingga penerimaan diri itu penting. Nah, persepsi ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, suku, kelompok tertentu, ukuran fisik, daya tarik kelompok tempat bergabung. Ini adalah interaksi komunikasi. Interaksi dalam berkomunikasi. Interaksi yang terjadi dalam komunikasi akan berjalan dengan mulus apabila tahap-tahap berikut terlampaui. Yang pertama,
interaksi baru dalam tahap pemanasan. Jadi di awal tuh ada pemanasan dulu, ada warming up dulu. Interaksi berlangsung dengan aman, relatif tidak ada ancaman secara psikologis. Pewawancara baru menanyakan hal-hal umum yang bersifat basa-basi dan mengemukakan tujuan wawancara. Meskipun tahap ini baru pemanasan, namun jika tahap ini sudah gagal, maka sudah dapat dipastikan pewawancara tidak dapat berlangsung untuk seterusnya. Nah, jadi dia tidak dapat dilanjutkan seperti itu ya. Tahap 2. Interaksi sudah meningkat agak mendalam seperti menanyakan hal-hal personal dan kontroversial seperti pendidikan, pengalaman kerja, penggunaan waktu luang atau kesukaan. Tahap ini lebih beresiko, alur pembicaraan mungkin perlu dialihkan jika ada tanda-tanda akan adanya penolakan diri dari yang diwawancarai. Tahap 2 ini lebih mendalam pada saat interviewnya. Kemudian tahap 3, interaksi sudah sangat mendalam dan intim sehingga interview dapat menanyakan hal-hal seperti kehidupan keluarga, pendapatannya, kesehatan, hubungan sosial. Pada tahap ini seharusnya pewawancara sudah dapat mengungkapkan perasaannya, keyakinan, sikap, persepsi orang yang diwawancara karena individu benar-benar membuka diri selebar-lebarnya. Jadi pada tahap ini orang sudah mulai sangat terbuka dengan interviewer. Nah, pada saat konseling mungkin ini sudah ke pertemuan ketiga seperti itu ya. Oke, ini ada umpan balik. Umpan balik didasarkan pada keterampilan pewawancara dalam melakukan observasi terhadap bahasa nonverbal yang diwawancarai dan dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal. Umpan balik dari pewawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang informasi yang diberikan kepada orang yang diwawancara. Jadi langsung dikasih feedback. Kemudian ada situasi. Macam-macam situasi adalah lokasi. Contohnya arsitektur gedung, kemudian suhu, susunan tempat duduk, kenyamanan tempat duduk, objek di sekitar ruangan yang diwawancarai, jarak personal space, territoriality, kebisingan, interupsi, privacy, rentang waktu yang digunakan selama wawancara, dan peristiwa yang mendahului serta mengikuti wawancara. Dan susunan tempat duduk yang dapat diatur sebagai posisinya. Ini ada contoh susunan tempat duduk. Ada yang pada saat wawancara model A, hadap-hadapan, model B dia di sebelahnya, model C itu ya hadap-hadapan juga tapi mejanya mungkin kecil, agak sempit gitu ya. Jadi misalnya memang lebih kecil. Ini model C. Nah, ada juga yang seperti ini, yang sebelah kiri ini tanpa kursi. Nah, ada yang circle, wawancaranya rame-rame kayak gini. Ada juga yang terakhir tanpa ada meja. Oke, ini adalah kekuatan dari luar. Pengaruh dari luar biasanya adalah keluarga, kelompok, teman-teman, pekerjaan, pemerintah, asosiasi profesi. Ini adalah kekuatan luar. Pengaruh ini dapat mempengaruhi jalannya wawancara sehingga wawancara mungkin tidak dapat dilakukan dalam kondisi yang senyatanya atau dengan kata lain mungkin sudah ada rekayasa terlebih dahulu. Misalnya mau menanyakan misalnya tentang satu kasus gitu ya untuk seorang psikolog. Nah, wawancara suatu kasus sehingga seorang psikolog sudah dapat sumpah ya, disumpah profesi sehingga tidak boleh membocorkan rahasia, membocorkan satu kasus kepada orang lain. Nah, sehingga mungkin dia tidak akan berbicara secara luas, terutama pada saat berkaitan dengan jurnalistik atau misalnya tentang mau dipublish di media. Seperti itu, itulah kekuatan luar. Oke, begitu tadi tentang pengantar wawancara. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.